Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitul Aziz yang dirahmati Allah.
Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Zulhijjah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak istri cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha setiap harinya mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah sekuat apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita mencapai titik muttaqin, orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang singkat kali ini, izinkan khatib untuk sama-sama kita merenungi perjalanan kita dari bulan Rajab sampai dengan masuk ke bulan Zulhijjah. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu Muharram. Maka khatib menyusun ada 5 level manusia. Kalau kita ingin menjadi manusia yang sempurna, manusia yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita evaluasi diri. Apakah kita sudah melaluinya dari bulan Rajab sampai dengan bulan Zulhijjah? Hadirin yang dirahmati Allah, level manusia pertama adalah muslim. Jadi seorang manusia kalau dia merasa dirinya muslim, maka dia tidak boleh dulu berbangga hati. Karena ini level manusia yang paling dasar. Setiap kita lahir ke dunia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya semua bersih. Semua bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka nanti orang tuanya, lingkungannya yang akan mencetak dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau mungkin akan menjadi Islam. Maka otomatis yang hadir di masjid ini sudah Islam. Ada yang mungkin Islam dari lahir, atau ada yang Allah berikan hidayah menjadi mu'allaf. Maka level manusia pertama adalah muslim. Maka muslim ini diidentikan dengan bulan Rajab. Ketika bulan Rajab, pada tanggal 27 Rajab, kita memperingati atau mengingat peristiwa besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama sampai langit ke-7, lalu sampai Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, lalu mendapatkan perintah sholat. Maka standar level manusia pertama muslim adalah sholat. Kalau kita mau diaku oleh Allah sebagai muslim, maka syaratnya sholat. Rajab ini mengingatkan kemarin tentang perjalanan Rasul ketika mendapatkan perintah sholat. Dan apakah di usia kita sampai dengan saat ini sholat kita sudah diterima oleh Allah apa belum? Jangan sampai ada seorang polisi yang datang berobat konsultasi ke majelis zikir kami. Dia bertanya, Ustaz, saya bertahun-tahun bergelimangan dosa, Ustaz. Tidak perlu saya ceritakan dosa saya begitu besar. Dia menangis. Saya ingin, Ustaz, saya ingin tobat. Bagaimana caranya?
Saya ingin meninggalkan maksiat saya. Saya tidak mau berzina, saya tidak mau berjudi, saya tidak mau membunuh orang. Lalu saya bilang, tolong perbaiki sholat. Karena sholat ketika kita perbaiki, Allah akan memperbaiki hidup dan kehidupan kita. As-salatu imadul bilad. Idza saluhat, saluhatil bilad. Wa idza fasadat, fasadatul bilad. Maka sholat itu tiangnya agama. Ketika sholatnya baik, maka agama kita pun baik. Sholat adalah tiangnya negara. Maka ketika sholat kita baik, negara di hati kita minimal baik. Ketika buruk, maka buruk semua kelakuan kita. Maka dijaga tuh sholatnya, Pak. Sholat 5 waktu, si polisi ini, si brimob ini. Sampai berbulan-bulan sholat tepat waktu. Ketika saya mengisi kajian rutin di Masjid Agung Brimob Kelapa II, kajian bimroh pasukan, dia ada paling depan. Dia sholat tepat waktu di depan paling depan safnya. Setelah berapa bulan dia datang lagi ke rumah kami. Ustaz, saya sudah jalanin sholat, Ustaz. Tenang saya, alhamdulillah. Tapi Ustaz, maksiat saya masih berat untuk saya tinggalkan, Ustaz. Padahal saya sudah sholat. Kan Ustaz bilang katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Itu Allah yang berkata. Enggak akan bohong Allah. Walaupun Rasulullah yang menyampaikan. Karena dalam Al-Qur'an wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Al-Qur'an itu wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka tidak akan ada salahnya Quran. Kenapa Ustaz? Saya sholat tapi maksiat jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan, kan gitu. Kita sholat, rajin sholat. Tapi berat untuk meninggalkan maksiat. Karena ayatnya diputus. Ayatnya tidak di ujungnya tidak dibaca dan dipahami. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada ujungnya. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir, ingat kepada Allah, itu yang paling besar. Maka dalam Al-Quran perintah sholat itu bukan if'ali sholat, tapi aqimis sholat. Aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Apa bedanya Ustaz? If'ali dengan aqimi. Kalau if'ali sekedar mengerjakan. Masuk waktu azan kita sholat, takbir sampai salam, selesai sholat, urusan sholat udah gak ada lagi sama kita. Udah selesai. Ba'da Jumatan nih, setelah salam selesai, udah nggak ada urusan kita dengan sholat kita. Tapi kalau mendirikan sholat, aqimis sholat, maka ketika kita sholat, kita merenungi makna sholat kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Dan setelah salam, kita besarkan Allah di luar sholat. Itulah aqimis sholat. Di dalam sholat kita sujud, berarti kita tawadu. Kepala kita yang sangat kita hormati sujud sejajar dengan telapak kaki kita. Maka di luar sholat kita amalkan aqimis sholat kita. Kita praktekkan, oh kita jenderal. Ketika kita di luar sholat kita jenderal, tapi kita pun harus tawadu. Tidak boleh sombong dengan pangkat jabatan. Tidak boleh angkuh dengan harta kekayaan. Tidak boleh merasa bangga diri dengan keilmuan yang kita punya. Maka insya Allah ketika kita melakukan sholat lalu mengamalkan amalan sholat di luar sholat, maka wala dzikrullahi akbar, berarti kita ingat kepada Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah di luar sholat dan di dalam sholat, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka pelajari sholat kita. Jangan sampai seperti di surat Al-Anfal Allah menyindir. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Orang-orang itu kata Allah di depan Ka'bah mereka enggak sholat. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti, di depan Ka'bah. Bayangkan. Jangankan di masjid Baitul Aziz, di depan Ka'bah Allah tidak menganggap dia sholat. Padahal sholat di depan Ka'bah, doa di depan Ka'bah mustajabah. Maka apa yang terjadi? Illa muka'aw wa tasbih, kata Allah, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan, bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan oleh Allah.
Memang asbabun nuzul ayat ini, ketika Rasul dan sahabat sholat di depan Ka'bah, kaum kafir Quraisy menggoda, mengganggu Rasulullah dengan sahabat dengan tarian dan tepukan. Tapi di sini pun Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita sholat tapi hanya sekedar bacaan dan gerakan saja. Hati tidak ikut sholat, pikiran tidak ikut sholat. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kita pelajari sholat kita sempurnakan sholat kita. Jadi kita memahami makna, arti dari sholat yang kita jalankan, dari arti yang kita bacakan di dalam sholat kita. Ini yang pertama, level muslim. Kita singkat saja. Yang kedua, naik ke level kedua, yaitu level mukmin. Ini kita gojlok di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban, setelah bulan Rajab, di malam nisfu Sya'ban, di malam ke-15, ketika catatan amal kita selama setahun diambil oleh malaikat, dikirim kepada Allah, Allah di situ melihat makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah menjanjikan semua makhluk yang bertobat di malam nisfu Sya'ban, maka aku akan ampuni dosanya kecuali dua hal. Yang pertama syirik, yang kedua yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke dalam puasa, karena Ramadan itu di awal perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mau masuk bulan Ramadan, diuji oleh Allah keimanan kita. Di bulan Sya'ban, Allah nggak akan mengampuni dosa hambanya kalau dia ada sifat syirik, menyekutukan Allah. Maka berarti kita harus menjaga iman kita di bulan Sya'ban, yaitu level manusia kedua, yaitu mukmin. Berat, Pak. Iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Kalau iman naik, jangankan sholat Jumat, sholat tiap waktu kita jalani di masjid. Tapi kalau iman lagi turun, jangankan sholat wajib, sholat Idul Fitri, Idul Adha pun kadang kita tinggalkan, yang cuma setahun sekali. Maka hadirin, iman yang mesti kita jaga. Dengan apa menjaganya? Surat Ali Imran ayat 110 yang saya awal bacakan. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Yang mana umat terbaik? Ukhrijat, yang keluar dari rumah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang manusia terbaik kata Allah yang keluar dari rumahnya lalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Maka Allah kasih hadiah di ujung ayatnya, wa tu'minuna billah, dan iman Allah akan tancapkan di hatinya. Inilah hadirin yang membuat saya semangat untuk berdakwah. 1,5 tahun saya mengalami kecelakaan parah ketika saya ingin mengisi kajian di Masjid Cilodong. Saya ditabrak subuh hari itu oleh motor gerobak, hancur kaki kanan saya. Bahkan kata terapis, kalau dibawa ke rumah sakit langsung dipotong karena hancur dengkul saya. Akhirnya apa? 5 bulan terbaring saya, tidak kemana-mana. Masjid-masjid di kota Depok ribuan orang menengok, mendoakan, mensupport. Pada akhirnya saya pertama kali berdakwah di Sukatani, di Tapos, yaitu pakai kursi roda. Seorang ketua rombongan haji Tapos, Depok dan Karawang, Ustadz Haji Agus Alian, beliau Kementerian Agama, ingin berangkat haji memimpin 439 jamaah. Tidak mau saya tidak datang untuk memberikan tausiah ketika beliau mau berangkat haji. Maka saya pakai kursi roda didorong. Tapi pada akhirnya terus kita berjalan memakai tongkat. Ramadan kemarin 38 kali saya mengisi ceramah 1 bulan. Sehari 3 kali. Bahkan di Masjid At-Thohir saya mengisi ceramah tarawih 2 kali. Di Masjid Darul Faizin mengisi juga kita tarawih. Keliling sehari 3 tempat dengan memakai tongkat. Kenapa saya lakukan? Pertama, niat saya silaturahim. Yang kedua, saya pengen menguatkan iman saya. Karena surat Ali Imran ganjarannya kalau pengen iman kita kuat untuk menjalani Ramadan, maka apa? Keluar dari rumah, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Walaupun kaki berat, bengkak ketika pulang dakwah memakai tongkat, tapi kita jalani, alhamdulillah. 1 bulan Ramadan 38 titik saya jalani Depok, Jakarta berdakwah, diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Kajian tiap bulan di Masjid At-Thohir di malam Ahad pertama sampai berjalan 1 tahun ini setelah kecelakaan. Ini adalah iman. Maka kita kuatkan iman, Pak. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar.
maka itu kita naik level mukmin. Level selanjutnya adalah muhsin. Ini kita masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, orang yang berpuasa, orang nggak tahu. Bisa aja kita terlihat lemas, terlihat lemah, terlihat lesu, padahal kita nggak puasa. Orang dekat kita pun nggak tahu. Wudhu saja di samping kita minum air wudhunya, kita nggak tahu. Karena puasa itu urusan kita dengan Allah. Maka apa hadirin? Puasa itu untuk orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah ka'annahu yarah. Orang yang mempunyai sifat ihsan, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi ketika dia sudah berusaha melihat Allah, ternyata dia tidak melihat Allah. Yakinlah Allah melihat kita. Jadi orang-orang yang punya sifat ihsan, muhsin, dia akan menjaga dirinya. Puasa melarang dia untuk berbuat zolim, berbuat maksiat. Bisa jadi nanti puasanya dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Karena apa? Tercoreng pahala puasa dia. Maka orang yang puasa, teduh hatinya, bersih pikirannya, tenang sikapnya. Kenapa? Karena dia punya sifat muhsin, orang-orang yang menjalankan puasa. Lalu lanjut ke keempat. Level manusia keempat adalah mukhlis. Apa itu mukhlis? Ikhlas. Setelah Ramadan meninggalkan kita, masuk bulan Syawal. Kita ditinggalkan oleh Ramadan. Ikhlas. Kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Lalu kita masuk di bulan Dzulhijjah. Persiapan itu dari bulan Dzulqa'dah. Kita mengeluarkan uang. Untuk apa? Untuk berangkat haji. Ikhlas. Kita keluarkan uang kita tuh. Ada yang sampai ratusan juta mengeluarkan uang untuk berangkat haji. Ikhlas. Karena harta ini titipan. Ikhlas. Karena istri dan anak yang kita tinggalkan ketika haji adalah titipan. Semua ini titipan. Ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ikhlas. Kita lahir ke dunia nggak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Maka ketika kembali pun kita nggak akan bawa apa-apa. Hanya iman dan amal perbuatan yang akan kita bawa. Dan terakhir, ketika kita sudah melalui proses muslim, mukmin, muhsin, dan mukhlis di bulan Dzulhijjah, maka kita akan dapat hadiah level tertinggi, yaitu muttaqin. Muttaqin ini level tertinggi dari manusia, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan semua perintah Allah dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah kita melaksanakan haji, kita mengeluarkan uang untuk berkurban, maka Allah akan predikatkan kita menjadi seorang muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah Allah untuk orang muttaqin? Wa may yattaqillah. Dan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia akan diberikan jalan keluar dari masalah hidupnya. Di dunia ini kita punya masalah hidup. Tapi insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Saya anak 3 di pesantren. 1 masih bayi. Ketika saya kecelakaan, istri ibu rumah tangga. Tapi saya masih bisa menafkahi 3 anak di pesantren. Dengan apa? Dengan Allah memberikan jalan dari tempat yang tidak pernah kita sangka, dari orang yang tidak pernah kita duga. Bahkan majlis fikir saya, selama saya kecelakaan, masih saya memakai tongkat. Setiap bulan kita masih memberikan santunan-santunan kepada anak-anak asuhan. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka level muttaqin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita akan diberikan rizki dari tempat yang tidak pernah kita duga, dari orang yang tidak pernah kita sangka. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hikmah dari level manusia ini bisa kita jalani, bisa kita renungi, dan mudah-mudahan kita sampai di titik muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fi kitabihil aziz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة